Kita spill dulu ya Kak kegunaannya. Betul sayang ke mantan napi, tapi aku tidak pernah merugikan negara atau merugikan kalian seperti geng ular dan manusia silver. Kalau manusia silver itu merugikan banyak manusia karena dia menjual produk-produk berbahaya dan overclaim. Itu tidak terhormat ya. Karena saya tidak pernah merugikan masyarakat, tidak pernah mengambil keuntungan dari masyarakat. Jadi bedain ya. Sandi Peras ngadu ke DPR, aturannya kan ke polisi nggak sih? Udah gitu ngelaporin Doktip untuk STR-nya dicabut di DPR. Hah, datang DPR bilang gini, kami nggak berhak, kami nggak berwenang untuk mencabut STR Doktip. Agak lain kalian. Kalau Anda merasa diperas, ya udah laporkan ke polisi. Kalau emang benar nggak usah banyak cerita, langsung aja, langsung ditangani dengan pihak yang tepat. Kalau ke situ kan nggak ada orang itu, agak lain kalian. Rekaman beredar. Setelah ada rekaman yang diduga suara Reza Gladys dengan Mail, kini muncul rekaman dugaan percakapan antara Reza Gladys dengan Dr. Oki. Dari rekam-rekaman yang beredar, kita bisa mendengar ya guys, bahwa rekaman tersebut sepertinya datang dari satu arah. Yang satunya diduga suara Mail dan yang satunya diduga suara Dr. Oki. Artinya ini bukan rekaman dua arah guys, melainkan rekaman sepihak yang entah disengaja ataukah tidak. Jika rekaman ini berasal dari Reza Gladys, kita kira untuk apakah Reza Gladys merekam percakapan ini? Nah, khusus untuk rekaman dengan Dr. Oki guys, kita bisa melihat ya bahwa ini seolah-olah Dr. Oki memberikan testimoni dan saran bagaimana cara untuk menyelesaikan konflik dengan damai ke Nikita Mirzani tanpa adanya pembicaraan soal nominal ataupun negosiasi. Lalu kenapa ya ini direkam? Nah, berdasarkan informasi yang beredar guys, kita tahu setelah berbicara dengan Dr. Oki, Reza Gladys kemudian menghubungi Mail. Dan rekaman percakapan itu juga beredar. Jadi kita patut bertanya ya guys, apakah ini hanya kebiasaan Reza Gladys yang merekam semua percakapannya, ataukah ada niat tertentu? Fakta menariknya adalah bukan hanya rekaman ini guys, tapi ada beberapa rekaman lain yang juga tersebar. Bahkan Uya Kuya juga mengaku melihat dan mendengar rekaman CCTV yang diduga terkait dengan kasus ini. Pertanyaannya, kenapa ya banyak pihak yang memiliki dan mendengar rekaman dan menyebarkannya? Padahal kan mereka bukan bagian dari aparat penegak hukum. Masuk ke kesimpulan. Nah, ketika terlalu banyak rekaman yang beredar guys, kita patut bertanya-tanya siapakah yang menyebarkan dan apakah tujuannya. Apakah benar ini hanya sekedar barang bukti atau mungkin ada kepentingan lain di balik penyebarannya? Yuk diskusikan di kolom komentar. Menurut kalian nih, apakah ini murni bukti ataukah justru bagian dari framing? Dr. Reza Gladys dan suami mau keadilan soal dugaan pemerasan oleh Nikita Mirzani. Dr. Reza Gladys bersama suaminya, At-Taubah Taufik Mufid, memberikan tanggapan terkait laporan mereka terhadap Nikita Mirzani soal dugaan pemerasan dan pencucian uang. Terkait dengan proses hukum yang sedang berjalan, pasangan ini lebih memilih untuk menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Semuanya kami percayakan kepada proses hukum di Polda Metro Jaya. Kita tunggu saja sampai masalahnya selesai. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ke kuasa hukum, kata At-Taubah Mufid. Bicara soal rasa kecewa dengan masalah ini, Dr. Reza Gladys memilih tidak menjawabnya. Ia hanya mengucapkan terima kasih. At-Taubah Mufid menambahkan pihaknya ingin mendapatkan keadilan. Pokoknya semuanya keadilan dan kebenaran harus tegak lurus. Bismillah, itu aja, kata suami Dr. Reza Gladys. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Pak, sehat-sehat ya Pak. Semoga bisa mendampingi seorang Nikita Mirzani dan juga Ismail Marzuki atau Mail sampai ke persidangan Pak ya. Doa saya untuk Bapak, semoga Bapak sehat-sehat selalu. Ya Pak ya. Jadi di poin sebelumnya ada video lagi yang saya upload. Nah, di situ poinnya adalah tidak kenal dan tidak ada niat. Jadi poinnya adalah niat dan kenal. Baik, saya akan kupas Pak ya. Niat dan kenal. Baik Bapak ya. Terima kasih. Nah Pak, ini dia Pak, poinnya tadi Bapak bilang tidak kenal. Baik Bapak, ini akan saya bacakan untuk Bapak disimak baik-baik ya. Kata kenal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam kurung KBBI memiliki beberapa arti, yaitu tahu, mengerti, teringat kembali, mempunyai rasa, atau pernah tahu. Ini ya Pak ya, ini adalah basic ya pengertian dari kata kenal ya. Berarti. Nah Pak, ini. Nah, Bapak tahu nggak Nikita Mirzani itu pernah ya ketemu sama Dr. Reza dan suaminya Dr. Mufid dalam satu acara TV. Ya, jadi itu Nikita Mirzani itu ke rumahnya si Dr. Reza. Ya Pak, sampai Nikita Mirzani itu guling-guling, dimasakin steak, terus makan, ya joget-joget. Itu apa artinya Pak? Itu nggak kenal berarti?
Bisa Bapak bilang nggak kenal, tapi Nikita Mirzani ke situ, Bapak tutup matanya, Bapak tutup mulutnya. Jadi tidak ada interaksi mereka itu ya, tidak ada interaksi. Terus mata Nikita Mirzani juga nggak ngelihat wujud si Dr. Reza ini gimana, wujud si Dr. Mufid ini gimana. Baru Bapak bilang tidak kenal Pak. Makanya Bapak kalau mau mengeluarkan statement, Bapak harus lihat dulu. Aku rasa ya klien Bapak itu nggak jujur deh sama Bapak, nggak menceritakan semua kronologi dari A sampai Z secara benar. Maka Bapak nggak tahu. Tuh kan Pak? Kenapa Pak? Mau lihat buktinya? Iya, mau lihat buktinya. Sebelumnya Bapak udah baca kan tadi apa arti kata kenal ya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bapak orang Indonesia kan? Bapak bukan orang Malaysia kan? Bapak bukan orang Malaysia kan? Bukan kan? Dalam kalau asal bukan orang Filipino? Bukan juga kan? Bukan orang Filipin kan? Nah, jadi Bapak orang Indonesia ya. Jadi pedoman kita adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam mengartikan suatu kata gitu ya Pak ya. Paham ya Pak ya? Kalau Bapak nggak percaya, sebenarnya udah ada di reel saya sih Pak. Tapi kalau Bapak masih nggak percaya, saya putarkan lagi ya. Gitu. Di sisi lain, terkait status Nikita Mirzani menjadi tersangka dan belum ditahan, atau bah mengaku belum tahu apa yang penyebabnya. Aku belum tahu, cuma ini nanti coba kalian datangi ke Polda yang lebih tahu. Kan itu kewenangan penyidik. Maksudnya untuk hari ini aku belum tahu jelasnya. Semua sama di mata hukum. Jadi, kalau misalkan siapapun yang bersalah, silahkan saja pungkasnya. Nikita Mirzani dilaporkan Reza Gladys yang juga pengusaha skincare di Polda Metro Jaya pada tanggal 3 Desember tahun 2024. Di dalam laporannya tersebut, Nikita Mirzani diduga menjelek-jelekan nama kakak ipar Siti Badriah itu serta produk miliknya saat live di TikTok. Pada 13 November tahun 2024, Reza Gladys mencoba menghubungi Nikita Mirzani melalui asistennya. Namun, Reza Gladys justru merasa mendapat respon bernada ancaman. Reza Gladys yang merasa terancam mengaku mentransfer uang sejumlah 2 miliar ke rekening atas arahan terlapor, dan pada 15 November, dia mengaku kembali memberikan uang tunai sebesar 2 miliar rupiah. Proses hukum kasus ini kini masih terus berjalan. Kini Nikita Mirzani ditetapkan sebagai tersangka bersama asistennya. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Yang sama prat. Si HIV lagi komentari Eke lagu Garamadu. DP lu duluan. Kemarin gue lihat lu live mungkin ya. Lu ngomentari pas Aminiki jadi tersangka. Lu tuh selalu ya, apa yang lu buat lu tuh nggak pernah ingat. Lu amnesianya udah akut kali ya. Lu duluan yang komentari pas Aminiki jadi tersangka ya. Nah, sekarang dia sindir lu aja dengan lagu lu yang prat gitu. Wanna be back prat. Lu nggak suka, lu bilang Ami HIV. Kalau orang kena HIV itu kan cek darah ya. Terus setahu gue itu pasti diisolasi, dirawat khusus lah apalah. Setahu gue nggak mungkin bisa dibiarin berkeliaran. Lu mulut lu jangan fitnah ya. Itu pencemaran nama baik. Ami gue kan tim lu nih ya kan Mi. Lu bilang aja dia si wanita rahim zong. Hai guys, mulai sekarang pendukungnya Aminiki bilang si DP itu wanita si rahim zong. Bolak-balik nikah juga nggak ada hasilnya. Zong ya pemirsa, DP itu si rahim zong. Anak gue dong, gue nikah 3 kali 3 anak, berarti 1 laki 1 anak. Yang penting nggak zong rahimnya, artinya ada. Masa iya nikah 3 kali zong 1 pun nggak bisa dong ya. Kadang-kadang kan ada hasilnya gitu ya. Biasanya orang udah nikah 3 kali paling nggak suami pertama tuh ada anak 1 gitu loh, ya kan? Rahim zong. Lu ngegas Ami gue gas lu ya. Lu fitnah dia dengan HIV. Gak mungkin orang HIV itu dibiarin keluyuran ya. Logika lu pakai ya. Yang namanya orang punya penyakit pasti dirawat, diisolasi, apalagi itu penyakit berbahaya ya. Logika lu ya, DP lu jangan asal ngoceh ya. Rahim zong lu juga, lu rahim zong, malu. Yang terakhir, Nikita Mirzani menjadi tersangka. Suami Reza Gladys akui percayakan proses hukumnya ke pihak kepolisian. Pokoknya kita percayakan proses hukum ke Polda Metro Jaya. Dan kita tunggu saja sampai masalahnya selesai semua, ujar suami Reza Gladys atau Bang Mufid. Suami Reza Gladys juga menanggapi perihal Nikita Mirzani yang belum ditahan, meski sudah ditetapkan sebagai tersangka bersama asistennya. Aku belum tahu, cuma nanti coba kalian datangi Polda aja. Dia yang lebih tahu dan itu kewenangan penyidik.
Reza pun berharap adanya keadilan kepada Polda Metro Jaya untuk kasus Nikita Mirzani dan asistennya tersebut. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudang TV, pamit, sampai jumpa.